Ya pemirsa, ratusan karyawan MNC Group mengalami PHK massal tahun ini. Menanggapi hal ini, Kementerian Tenaga Kerja melakukan audiensi terhadap sejumlah perwakilan karyawan yang di PHK tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Elvis Kore serta juru kamera Muhammad Rinto dari Gedung Kementerian Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Ya Elvis, bagaimana hasil audiensi atau hasil pertemuan antara Kementerian Tenaga Kerja dan juga perwakilan dari karyawan MNC? Baik Sakti dan juga pemirsa di rumah, memang dari pagi tadi, maksud kami dari pukul 10:30 hingga pukul 12 saat ini, sekitar 5 menit lalu baru selesai audiensi antara pihak Kementerian Tenaga Kerja yang diwakili oleh Direktur Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja dengan perwakilan dari karyawan MNC Group, di mana ada pun sikap-sikap yang diambil terkait dengan PHK secara massal yang terjadi di Media Group MNC. Bisa kami katakan bahwa memang untuk khusus hari ini memang dari pihak Kementerian Tenaga Kerja memanggil kedua belah pihak, baik dari karyawan yang di PHK maupun dari pihak pimpinan MNC Group. Namun Sakti, hari ini hanya dihadiri saja oleh perwakilan dari karyawan dan karyawati MNC Group. Namun dari pihak pimpinan MNC Group tidak hadir, dan dari pihak Kementerian Tenaga Kerja sendiri akan mengundang lagi, di mana akan dijadwalkan ulang pada tanggal 10 atau hari Senin minggu depan untuk memanggil kembali terkait dengan adanya PHK yang terjadi di MNC Group begitu Sakti, dengan PHK secara sepihak dan tidak sesuai prosedur. Di mana tadi kami sempat mengutip pernyataan dari Direktur Pengawasan Tenaga Kerja dari Bapak Bermawan, mengatakan bahwa mereka ingin mengetahui dari kedua belah pihak, khususnya dari pihak MNC Group yang telah melakukan pemberhentian secara sepihak dengan tanpa prosedur, dan memang ada pengeluhan dari ratusan karyawan MNC Group yang merasa bahwa mereka seharusnya menerima upah dari hasil yang mereka sudah kerja selama ini bergabung dengan MNC Group. Namun pihak dari Kementerian Tenaga Kerja masih belum memberikan statement secara mendalam, namun masih ingin mencari duduk perkara seperti apa permasalahan yang sampai pihak MNC Group memberhentikan atau melakukan PHK secara besar-besaran di grup MNC. Namun bisa juga kami ceritakan sini bahwa memang dari apa yang sudah disampaikan dari beberapa karyawan-karyawati dari MNC Group, contoh yang terbesar ini dari pihak tabloid Jenny mengatakan bahwa mereka tidak menerima sesuai aturan undang-undang, kalau mau di PHK harus ada peringatan baik dari surat SP1, SP2, SP3 ini tanpa ada SP. Sudah langsung diberikan surat pemberhentian secara sepihak. Ini yang membuat mereka merasa bahwa hak mereka tidak terpenuhi. Namun dengan hal inilah membuat pihak Kementerian Tenaga Kerja mengundang kedua belah pihak, baik dari karyawan-karyawati MNC Group yang merasa dirinya di PHK secara sepihak dan pihak MNC Group yang telah memberikan surat pemberhentian secara sepihak. Sakti. Selain masalah upah, apa saja sebenarnya tuntutan dari para karyawan MNC Group ini? Ya, sebenarnya tidak ada persoalan. Tadi pihak karyawan mengatakan kalau mau PHK boleh saja, intinya sesuai prosedur. Di mana salah satunya, Sakti, memang kalau mau dilihat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 bahwa ada aturan ketika karyawan hendak diberhentikan, contohnya di atas 8 tahun harus dibayar gaji sebesar selama 9 bulan. Namun yang dirasakan oleh karyawan dan karyawati ini bahwa pemberhentian dengan total atau lama kerja di atas 8 tahun mereka menerima tidak sesuai, atau hanya kisaran terima 5 kali gaji saja, atau 5 bulan gaji saja. Dan ini mereka mengatakan bahwa mereka mengabdi sudah cukup lama, namun dari pihak MNC Group tidak memberikan pesangon atau uang ucapan terima kasih dan juga uang pemberhentian yang tidak sesuai prosedur. Namun dari langkah ini mereka meminta kepada pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk melihat pemberlakuan atau melihat apakah benar Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh pihak yang melakukan PHK tersendiri, khususnya di grup MNC. Dan mereka mengatakan bahwa kami siap menerima ketika pihak MNC Group telah melakukan semua
aturan sesuai prosedur yang sudah ada, khususnya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk itu dari pihak kementerian sendiri akan melakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi ketika pihak MNC Group dipanggil lagi pada tanggal 10 nanti pada hari Senin minggu depan, dan akan melihat duduk perkaranya seperti apa, dan kita akan melihat sikap dari pihak MNC Group dan juga dari pihak Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan sikap ke depan terkait dengan pemberhentian atau PHK secara besar-besaran di MNC Group. Demikian Sakti yang bisa kami laporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Izinkanlah Pak Wahyu dan teman sekalian, saya akan membawakan materi tentang teori kritis komunikasi dalam organisasi atau kritis teori. Untuk memudahkan pembahasan ini, akan saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama, tentang teori kritis komunikasi dalam organisasi. Kedua, otokrasi dan demokrasi dalam perusahaan. Ketiga, political attentive relational contraction yang dibagi menjadi yang dilanjutkan dengan 6 hal dalam PARC, dan kelima, studi kasus pemutasan hubungan kerja di MNC Group. Untuk bagian pertama, kita langsung awali saja tentang dasar teori kritis komunikasi dalam perusahaan. Teori ini sebenarnya ingin melihat sejauh mana komunikasi yang terjadi di perusahaan itu banyak merugikan karyawan. Dalam hal ini pengambilan keputusannya atau kebijakan-kebijakan perusahaan, yaitu seperti peningkatan jam kerja yang tidak sebanding dengan kompensasi, artinya jam kerja panjang tetapi upah yang diberikan itu tidak sebanding dengan apa yang diperlukan. Bahkan ketika seorang karyawan bisa hingga lembur, malam atau bekerja pada hari libur, itu tidak dibayar perusahaan. Tentu saja ini dianggap mencuri waktu dari keluarga si karyawan tersebut, sehingga si karyawan terus tidak bisa melakukan hubungan yang harmonis, dan itu tidak terbayarkan untuk hal itu. Nah, salah seorang pakar yang mengamati hal ini adalah guru besar dari universitas yang ada di Amerika, yaitu Universitas Colorado, yang bernama Stan Getz. Saat ini merupakan salah satu guru besar di universitas tersebut. Kita masuk ke bagian kedua. Nah, si Getz ini melihat di perusahaan itu sebenarnya ada dua jenis kebijakan atau dua hal yang dijalankan oleh perusahaan, yaitu satu, otokrasi dan demokrasi. Otokrasi itu digambarkan sebagai karyawan tidak bisa memberikan suara dan mengambil keputusan, artinya setiap ada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu tidak melibatkan perusahaan, tidak bisa melibatkan karyawan, bahkan tidak meminta masukan atau saran. Kemudian dari hal ini pemegang saham tidak melakukan apa-apa. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya perusahaan itu hanya untung. Dia tidak memikirkan tentang bagaimana karyawan itu harus sejahtera, atau karyawan dapat demokratis, dapat memberikan suaranya, atau perusahaan juga bisa menjalankan hal itu. Nah, untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan itu, tentunya perusahaan itu mewakilkan kepada manajer, karena manajer langsung berhubungan dengan karyawan. Sayangnya manajernya juga hanya mengikuti perintah dari atasan tanpa yaitu pimpinan direktur, tanpa mendengarkan dari masukan dari karyawan atau anak buah. Dari hasil ini hanya manajer selalu mengingatkan tentang loyalitas, atau artinya kecintaan karyawan kepada perusahaan.
tidak memikirkan bagaimana tentang apa yang sudah diberikan oleh perusahaan itu atau loyalitas juga dikembalikan atau dinilai oleh perusahaan, artinya sebanding apa yang dikeluarkan oleh karyawan sebanding juga apa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, hal ini tentu menimbulkan kesewenang-wenangan di perusahaan. Kebijakan yang lain yang juga dijalankan perusahaan jenis kedua yaitu demokrasi. Perusahaan ini benar-benar memberikan kebebasan pendapat kepada perusahaan. Artinya ketika ada kebijakan perusahaan itu perusahaan selalu memanggil karyawan atau wakil karyawan untuk meminta tanggapan atau respon, atau kalaupun mungkin dirasa waktu dan tempatnya tidak memungkinkan, dapat memasukkan saran itu ke semacam kotak atau wadah yang nanti akan dibaca atau dibahas oleh pimpinan. Kemudian juga di dalam hal ini karyawan ketika ada suatu persoalan atau dalam pengambilan keputusan atau ada kebijakan yang tidak dilaksanakan, karyawan dapat menerima advokasi atau pembelaan. Contohnya ketika seorang karyawan tidak bisa menerapkan suatu peraturan perusahaan karena alasan tertentu, dia akan didamping oleh karyawan lain untuk mengatakan apa alasannya dia bisa mengatakan itu dan apa yang bisa dilakukan perusahaan atas hal itu. Selain yang tadi juga karyawan bisa mengutarakan apa yang menjadi pemikiran atau tanggapan terhadap suatu kebijakan yang di perusahaan atau apa yang mesti dilakukan perusahaan terkait dengan kemajuan perusahaan. Yang ketiga tentang political realization contraction. Hal ini bisa dijalankan oleh perusahaan dengan 9 syarat. Artinya ini suatu hal yang upaya dari karyawan dan perusahaan untuk melakukan suatu kebijakan yang benar-benar dapat menguntungkan dari karyawan dan perusahaan. Pertama adalah setiap pihak baik dari karyawan atau perusahaan tidak punya kepentingan tertentu. Artinya walaupun kepentingan mereka berbeda, tapi mereka tidak mencoba berada di satu posisi tertentu. Kedua, mereka melakukan komunikasi secara setara. Ketiga, seperti yang tadi dikatakan, tidak mengatakan kalau seseorang punya posisi tertentu yang lebih tinggi atau lebih rendah, artinya setara. Nah, setiap pihak, baik dari perusahaan atau karyawan, punya kesempatan untuk mengekspresikan diri. Dan kelima, pembicaraan ekspresi itu tentunya dilakukan terbuka. Keenam, keputusan diambil itu benar-benar diambil secara demokrasi, transparan. Maksudnya apa alasan perusahaan kebijakan itu diambil, itu dikemukakan oleh perusahaan, dan apa penolakan atau penerimaan karyawan itu dikatakan oleh karyawan secara terbuka. Kemudian juga klaim ditinjau kembali untuk bagaimana. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada itu bisa dibicarakan kembali antara perusahaan dan karyawan. 8. Dalam setiap pengambil keputusan itu tidak hanya memikirkan untuk kepentingan karyawan tertentu, baik perusahaan atau karyawan, tapi mencari solusi atau jalan keluar yang bisa menguntungkan dan itu untuk kedepannya. Setiap keputusan diambil juga bukan hanya sekedar pertama, tapi benar-benar yang bisa dijalankan. Namun ada 6 hal yang harus dipenuhi untuk supaya bisa melakukan political attention relation contraction, yaitu 1. Kehidupan batin. Artinya perusahaan dan karyawan dan perusahaan itu saling bisa menerima apa yang akan diputuskan. Identitas dan pengakuan, artinya perusahaan mengerti posisi karyawan dan karyawan juga mengerti posisi perusahaan. Ketiga, tatanan sosial, maksudnya
perusahaan bisa menempatkan karyawan di posisinya di dalam perusahaan, dan karyawan juga bisa menempatkan posisi perusahaan di tempat sebagai tempat dia bekerja, termasuk dengan pimpinan. Keempat, kebenaran apa yang diambil itu memang berdasarkan apa yang sedang terjadi. Kelima, apa yang dia putuskan itu sesuai dengan norma-norma kehidupan dan keadilan, tidak merugikan siapapun. Teori kritikal atau kritis dalam organisasi ini bisa kita lihat dalam, saya ulangi kembali, salah satu penerapan atau hal yang bisa kita lihat dari teori kritis di dalam organisasi ini adalah salah satu kasus pemutusan hubungan kerja di MNC Group. Di sana perusahaan melakukan keputusan itu secara sepihak, artinya tanpa bermusyawarah atau tanpa melibatkan. Hal itu bahkan itu dilakukan oleh perusahaan dengan hanya mengirim surat ke rumah masing-masing tanpa memanggil satu-satu untuk memberitahukan kalau terjadi putusan hubungan kerja dan alasannya kenapa dia itu tidak dibicarakan sama sekali oleh perusahaan. Tentu saja hal ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahkan pemutusan hubungan ini tidak diimbangi dengan pemberian uang pesangon. Perusahaan hanya memberikan uang pesangon berdasarkan masa kerja. Artinya seorang yang sudah bekerja 6 tahun akan diberikan 6 tahun gaji. Seorang yang bekerja 3 tahun akan diberikan 3 tahun tanpa memasukkan item atau unsur lain dari uang pesangon. Demikianlah Pak Wahyu dan teman-teman sekalian tentang teori kritis dalam organisasi yang saya coba bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.